Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, bersama saya Raisa Ahdia di Kiswah Sore, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan membahas tentang agama Islam secara benar, tuntas, dan toleran. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yakni Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC ini merupakan Ustadz yang menerjemahkan kitab Futuhul Ghaib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tema kita pada sore hari ini yakni ridho atas pemberian Allah Ta'ala. Ridho atas pemberian Allah Ta'ala itu seperti apa ya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa TV9 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji nasihat ke-23 dari kitab Futuhul Ghaib yang berjudul Fir ridha bima qasamallahu ta'ala. Artinya menerima dengan ridho seluruh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pengajian kitab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho kepada kita semua sehingga menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu arda, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan nasihat ini dengan lafaz irda bidun wal zamhu jiddan hatta yablul kitabu ajalah. Artinya, terimalah dengan penuh ridho apa yang ada di dirimu, yang telah diberikan oleh Allah kepada dirimu, itu terimalah dengan penuh ridho. Walazamhu jiddan hatta yablul kitabu ajalah. Dan tetaplah engkau untuk senantiasa beribadah kepada Allah jiddan dengan sungguh-sungguh. Hatta yablul kitabu ajalah, sehingga Allah memanggil kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah ridho seluruh takdirnya dan pembagian rezekinya, fatangkul ilal a'la wal anfas. Niscaya Allah akan memindahkan engkau ke derajat yang lebih tinggi, wal anfas, dan derajat yang lebih mulia. Wa bihi tahna'u wa fihi tabqa. Maka dengan ridhomu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau menjadi orang yang tenang, orang yang bahagia, wa tukhfadu bila ina dunya wa ukhra, dan engkau akan dijaga dari seluruh kesusahan dunia dan di akhirat. Wala tab'ata wala udwa, dan dijaga dari seluruh kesusahan, kegelisahan baik dunia dan di akhirat. Maka summa tataraqqa min dalika ila ma huwa aqra ainan minhu wa ahna. Maka dengan demikian engkau akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kedudukan yang tinggi yang membuat engkau bahagia, menangis bahagia, dan engkau menjadi orang yang tenang baik dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau kita mau ke ridhonya Allah, berarti kita tuh harus fokusnya ke Allah saja, nggak boleh fokus-fokus ke lain. Apapun yang Allah kasih kita harus bersyukuri, begitu ya Ustaz? Ya, semua yang diberikan Allah itu lebih, bahkan sangat lebih sekali, karena semua itu pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hada batila. Sesungguhnya ya Allah, engkau adalah yang menciptakan semua ini tidak akan sia-sia, pasti ada hikmahnya. Maka untuk mensikapi ini kita hendaknya ridho dan syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab ini bidun, sekecil apapun hendaknya kita ridho. Karena dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa ridho dengan pemberian sedikit, maka Allah akan menerima amalnya walaupun itu sedikit. Ketika kita ridho dengan sedikit, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak sehingga menjadi orang yang paling bahagia baik dunia dan di akhirat. Tapi Ustadz, kan Allah beritahu kalau kita itu pasti memiliki rezekinya masing-masing. Kalau kita cari, kalaupun kita nggak cari kan pasti rezeki itu datang. Tapi kalau kita cari, apa kita dikasih rezeki lebih atau enggak? Padahal kan dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwasanya kita juga diberikan nih rezekinya itu cukup. Itu kita bisa minta lebih, bisa gak? Atau gak boleh? Ya, ridho itu dalam hati, tetapi
usaha itu harus karena termasuk ibadah. Salah satu ciri ridho itu dia tetap berusaha. Al-iktisabu sunnati wa tawakkulu halati. Kata Rasulullah, sesungguhnya bekerja itu adalah sunnahku dan tawakal kepada Allah itu adalah keadaanmu. Maka salah satu kunci ridho adalah tetap berusaha. Kalau tidak berusaha maka dia bukan ridho, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi salah satu ciri orang yang ridho kepada Allah itu tetap berusaha, karena berusaha termasuk ibadah. Itu. Jadi kata Rasulullah, bekerja itu termasuk sunnahku. Sunnah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap harus berusaha. Kalau nggak berusaha, namanya bukan ridho itu. Padahal di sini ridho ya. Oke. Kalau ridho sendiri, ridho dalam hal-hal yang kecil pun itu juga kalau umat kita terlambat ataupun kita on time itu termasuk keridhaan atau enggak? Tentang waktu itu juga tentang keridhaan juga atau enggak? Atau tergantung kita menghandle semuanya? Ya, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Allah. Nah, makanya salah satu ciri ridho adalah berusaha untuk mematuhi perintah Allah. Itu berusaha untuk mematuhi, salah satunya adalah berusaha apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diberikan Allah itu harus cepat-cepat dilaksanakan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Karena apa? Karena waktu kesaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita enggak gunakan maka taktoa. Kita yang pakai atau waktu yang akan menghandle kita ya. Harusnya kita yang menghandle waktu ya. Menghandle waktu. Jadi waktu itu kita yang miliki ya. Kalau kita nggak bisa menghandlenya maka waktu akan memakan kita. Siapa yang bisa menghandle itu adalah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, semoga kita termasuk orang yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa TV9, mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tetap di sini ya. Kembali lagi bersama kami di Kiswah Sore, kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Nah Ustadz, tadi kan kita membahas mengenai keridhaan atas pemberian Allah Ta'ala. Di sini di kitab Futhul Ghaib sendiri, di situ dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu sudah menentukan apapun, walaupun itu sekecil biji zarah. Itu tuh seperti apa nih Ustadz? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Yang artinya tidak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mithqalu dzarratin. Sesuatu apapun itu, walaupun itu sebesar sekecil biji zarah. Atau dalam sekarang itu atom atau virus lah sekarang. Seperti yang sekarang viral adalah virus corona itu. Kita nggak bisa lihat, tetapi Allah bisa melihat tahu. Fil ardi wala fis sama', baik itu di bumi atau di langit. Jadi Allah pasti mampu melihat segala sesuatu yang di dunia ini dan di langit. Walaupun itu sekecil virus corona itu Allah tahu. Jadi ketika ada penyakit maka kita kembali pada Allah karena Allah yang mampu maha kuasa melihat segala sesuatu yang di dunia ini. Maka ketika kita ridho kepada Allah maka Allah akan menyelamatkan kita dari makhluk-makhluknya tadi. Walaupun itu kecil, itu kalau Allah nggak ridho nanti kita akan bisa kena itu. Makanya hendaknya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena al-qisma la yafutuku bitarki tolab. Karena pemberian Allah itu tidak akan lari dari kita. Walaupun kita tidak nyari, itu secara hakikatnya. Tadi kembali pertanyaan tadi, apakah kita harus mencari? Ya, secara dohir mencari. Tetapi dalam hati, dalam hakikatnya itu rezeki pasti datang. Walaupun kita tidak mencarinya. Karena apa? Karena kalau rezeki itu bukan bagian dari kita, walaupun kau sungguh-sungguh mencarinya, maka itu tidak akan datang. Itu dalam hati kita. Untuk apa? Supaya kita ridho. Karena kalau nggak ridho, itu kita akan menginginkan sesuatu yang tidak
punya Hak kita, kita, bukan hak hak kita. kita. Makanya pentingnya ridho di sini karena semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak tersembunyi bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Maka ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, tadi Allah disebut oleh Syaikhul Qadir Jalani akan menjaga orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi kalau kita ridho kepada Allah, kita semakin dibentengi ya sama Allah. Ya. Kita kalau ada apa-apa, kita pasti dibentengi sama Allah itu, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Nah, Ustadz, kalau biji zirah saja sudah Allah sudah menentukan nih. Biji zirah saja Allah sudah menentukan kalau itu tuh ada. Kalau hal-hal yang besar pun berarti Allah juga sudah memberikan step-stepnya, maksud saya memberikan dampak atau apa ya? Kayak gitu lah, Ustadz. Ya. Sekecil itu sudah Allah ketahui, apalagi yang lebih besar. Ya. Itu analogi ya, lebih baik. Atau dalam segi ilmu usul fikihnya itu qiyas aulawi. Kecil itu Allah tahu, apalagi yang besar. Nah, itu analogi lebih besar atau ya qiyas aulawi bahasa Arabnya. Jadi Allah tahu virus yang kecil, apalagi matahari, bumi yang begitu besarnya bagi kita, tetapi bagi Allah itu tetap kecil. Jadi, bagi Allah tetap kecil. Ya, semua yang di dunia ini tidak ada bandingannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi kita besar, tapi bagi Allah itu kecil. Ya, karena kita memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Ustadz, kalau kita membahas mengenai ridho sendiri berarti kalau umpama kita benar-benar ingin sesuatu, berarti harus benar-benar ikhlas. Kalau nggak dikasih ya wis, nggak apa-apa gitu ya. Ya. Jadi bagaimana kita ridho itu hendaknya keinginan kita itu disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi bagaimana cara mengetahuinya ini melalui ayat ini. Sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ketika kita seperti itu, seperti kita naik kereta api, apakah kita yang nyetir sendiri atau masinisnya? Kalau ada yang sudah nyetir, berarti kita sudah ikuti aturan, disuruh beli karcis. Jadi ketika kita ingin ke Jakarta atau kemana saja, itu kita ikuti aturan yang dibuat oleh masinis. Kalau pesawat pilotnya, kalau mobil supirnya dan sebagainya. Oh, jadi kita pasrah apapun. Ya. Berarti kita masih boleh untuk punya goals, punya keinginan atau enggak, atau gimana nih? Ya. Kalau dalam ridhonya. Puncaknya kita nggak punya keinginan, maksudnya keinginan sendiri. Nah, kita boleh punya keinginan, tapi keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita sesuai dengan kehendak Allah, maka itu Allah akan mudahkan. Kalau kita dibiarkan ingin sendiri, itu maka Allah akan memberikan kita kesusahan yang di luar keinginan kita. Itu di luar apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir sendiri, Allah akan menteladani kita di dunia ini. Nah, kalau kita ikut dengan aturan Allah, maka Allah akan memberikan fasilitas yang terbaik. Nah, misalnya kalau kita naik pesawat nggak punya tiket, nggak bakal terbang, nggak bakal sampai-sampai. Makanya ketika kita pengen kemana harus punya tiketnya. Ya, harus ikut aturan yang diatur oleh angkutan tersebut. Oh, jadi kita juga harus, kalau memiliki tujuan, kalau memiliki goals itu juga harus dalam linear yang ketaatan kepada Allah itu tadi ya. Oke, that's great. Kalau kita tiba-tiba ada yang important banget, ada pilihan dua, tapi kita nggak, dua-duanya baik, itu gimana cara nentuin yang paling bagus untuk kita pilih dalam keridhaan Allahnya ini? Ya, apabila ada dua hal yang bagus, maka kita cari yang lebih baik yang mana, prioritaskan. Aulawiyahnya yang terbaik yang mana? Misalnya seperti sholat sunnah dipanggil orang tua, itu sama-sama baik. Nah, lebih baik mana? Ya, lebih baik kata ulama itu menerima panggilan orang tua. Walaupun sama-sama dapat pahala besar, tapi menerima panggilan orang tua itu wajib. Maksudnya ketika kita dipanggil, kita harus cepat-cepat ke sana, menemui orang tua kita itu. Jadi kalau ada dua hal yang baik, maka kita berpikir sejenak mana yang lebih utama itu. Itu perlu belajar ilmu-ilmu syariat. Atau kalau sudah kepepet, itu istikharah pada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kepepet istikharah. Ya. Oke, keren banget ya. Kalau kita berarti apapun itu harus tanya Allah, apapun harus tanya Allah. Kalau kita selain tanya Allah juga tanya orang tua saja itu juga nggak apa-apa. Iya. Makanya ketika dulu para ulama mau melaksanakan apapun itu istikharah. Ada satu ulama apapun itu istikharah itu. Dulu. Dan sekarang ada banyak ulama yang seperti itu. Jadi setiap apa yang dilakukan itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala secara batinnya. Secara dohirnya minta, artinya istikharah itu minta pilihan mana yang terbaik. Ketika batinnya seperti itu, dohirnya kita tanya kepada yang Lamin kayak resah gitu, kalau dalam terima ridho dari Allah, maksudnya apa yang dikasih Allah pernah merasa resah gitu, gimana cara Ustadz untuk menanggulangi hal itu? Ya, secara fitrah manusia memang kita awalnya itu memang resah. Makanya ridho itu suatu latihan bertahap untuk supaya kita ridho terhadap seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dilihat oleh Allah. Kalau dia ridho maka dia menjadi orang yang selamat, sukses. Kalau nggak ridho maka dia tidak menjadi orang yang selamat. Itu. Makanya butuh proses. Karena apa? Karena dalam diri kita ada musuh banyak. Dari musuh setan yang nggak kelihatan dan musuh hawa nafsu. Nah, itu wajar, kita gelisah, itu wajar. Tetapi ketika kita sudah tahu ini, hendaknya kita berusaha untuk ridho semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Step by step, darajah bidarajah, satu langkah ke langkah yang lainnya itu. Darajah bidarajah. Tadi sama kayak hijrah gitu ya? Ya. Hijrah sendiri. Ya. Atau beda tuh darajah? Ya, hijrah itu adalah pindah. Derajah itu naik, ya sama-sama pindah. Sama-sama ya. pindah Kalau ke atas itu naik satu tingkat ke tingkat lain. Kalau datar itu pergi. Ya sama-sama, artinya hijrah itu pindah. Pindah dari yang hal buruk ke hal yang baik. Itu. Nah pemirsa, menarik banget ya apa yang dibahas oleh Ustadz mengenai ridho atas pemberian Allah Ta'ala. Kalau kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut. Kembali bersama kami di Kiswah Sore Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Nurul Hadi Alsi. Nah Ustadz, di sini di nasihat nomor 24 sendiri, di sini kan membahas mengenai kita harus berpegang teguh pada apapun yang diberikan Allah. Itu bagaimana nih Ustadz? Ya. Maksudnya? Di nasihat ke-24 dalam kitab Fudul Waib dengan judul Filahas Ya'ala Mulazamati Babillah. Artinya berusaha untuk menepati, berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu berada di depan pintunya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita berusaha untuk mengikuti aturan Allah. Selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada di depan aturan Allah itu seperti kita jalani. Misalnya kita aturan apa saja itu hendaknya kita tetapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau menjelaskan walazam babahu haqqan. Tetapilah pintu Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, haqqan, dengan sebenar-benarnya. Ikhdar maksiatillah azza wajal jiddan. Dan hati-hatilah, jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dekat dengan pintu Allah, hendaknya kita menghindari maksiat Allah. Seperti kita mau ke gubernur, pastinya kita dalam hati kita takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh gubernur tadi, atau wali kota atau presiden. Nah, ini Allah di atas semuanya. Makanya ketika kita berada di hadapan Allah, hendaknya kita hati-hati untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu kayak nggak boleh, kita itu harus nurut apa yang diberitahu Allah, diperintahkan Allah, dan nggak boleh memerintah Allah gitu ya. Ya. Kalau di sini gitu bilang. Ya. Kita hati-hati. Kita harus hati-hati karena Allah itu khaliquna. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebetulan saja yang bukan menciptakan kita takut. Kita takut sehingga hati-hati untuk melaksanakan maksiat kepada Allah. Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang tahu seluk-beluk kita. Maka ketika kita tahu
Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, maka kita harus hati-hati. Apalagi kita berada di depannya, depan pintunya, makanya kita harus benar-benar menepati pintu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wabdul tuqa wa juhdaka fi taati. Dengan cara berusaha dengan sekuat tenaga mentaati Allah. Dan mu'tadiran dan minta maaf. Mungkin saja di setiap hari kita, di langkah kita ini ada kesalahan. Nah, itu kesalahan sehingga kita hendaknya minta maaf. Mutadorian dan DPDB, bahasa Jawa itu DPDB, atau tadarruk kepada Allah, minta dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, muftakiran khadian, dengan sangat dalam hati kita fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tadi dalam ayat tadi, sesungguhnya Allah itu tidak tersembunyi bagi Allah segala sesuatu, walaupun itu kecil seperti virus corona atau virus yang lainnya, flu burung dan yang lainnya, maka Allah itu tahu atas segala sesuatunya. Wa iranadirin ila khalqi wa la tabi al-ahwaq, tanpa melihat kepada makhluknya, kita melihat pada Allah. Hati kita itu seakan-akan melihat Allah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah yang ada disampaikan oleh hadis Sayyidina Umar bin Khattab, hadis itu apa? Hadis tentang iman, Islam, iman, ihsan. Ihsan itu ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu seorang laki-laki yang ganteng. Itu hadis yang masyhur di Arba'in Nawawi, itu menjelaskan mal ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tara. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu. Jadi kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau di dunia kita nggak bisa melihat, tetapi di akhirat bisa. Kalau di sini nggak bisa. Kalau nggak bisa, wa illam tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau nggak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat tinggi seorang hamba, yaitu al-ihsan, yaitu kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Itu. Makanya ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita hati-hati tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sama aja kayak kita itu nggak punya hak apapun atas Allah, tapi Allah punya hak 100% akan semua hamba-hambanya, begitu ya? Ya, kita punya kewajiban kepada Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menentang Allah, tetapi kita punya kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan harus menerima apapun yang Allah kasih gitu. Ya. Tapi kita juga wajib untuk ikhtiar gitu ya, ikhtiar untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, tapi juga Allah mau, seperti itu ya Ustaz. Ya. Jadi kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Ya kita melihat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi apapun yang kita ikuti itu nggak boleh langsung terjun, tapi harus ingat Allah karena kalau apapun itu juga karena Allah. Ya. Gitu ya. Ya. Ketika kita melaksanakan apapun, hendaknya dalam hati kita itu dzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meningkatkan derajat kita itu kita harus belajar ngaji ke para ulama, supaya apa saja yang harus diperintahkan kepada kita itu hendaknya kita laksanakan. Seperti kita mau kemana kan harus ada aturannya, mau ke naik kereta, naik kapal pasti ada aturannya masing-masing. Nah itu caranya apa ya, kita cari informasi mana aturannya, sehingga ketika kita tahu aturannya, maka kita akan selamat di perjalanan itu. Jadi kita harus tahu apapun aturan yang Allah kasih. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu ya, biar bisa fokus ke perintah-perintah Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah setelahnya gitu ya. Oke Ustadz, kalau membahas mengenai ini nih, ketaatan atau anjuran berpegang teguh kepada Allah, berarti kita itu benar-benar semuanya itu harus berpikir Allah. Jadi kalau kita pikir dunia sedikit itu berarti sama aja kayak nggak boleh gitu ya. Harus fokus ke sunnah itu, kita boleh fokus ke sunnah itu atau nggak usah, atau gimana? Ya, kita berusaha
untuk melaksanakannya, tapi dalam hati. Waqta bi annaka abdahu wal ahdu wa mamulika limaula. Dalam hati kita meyakini semua ini adalah milik Allah. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang di alam semesta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita kerja, kita itu fokus melaksanakan. Dalam hati itu dalam batinnya kita bersambung pada Allah, tetapi dalam dohirnya kita tetap berusaha sesuai dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu bersyukur kepada Allah, berusaha untuk melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kerja ya fokus sambil dalam hatinya itu bersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ini ya butuh latihan, karena dalam diri kita itu ada hawa nafsu, menjadi merekap, menjadi transport bagi setan untuk mengalahkan kita. Jadi hawa nafsu menjadi kendaraan bagi setan untuk memalingkan kita dari jalan yang benar, menjadikan kita teman mereka di neraka. Ya, Allah. Kalau mama kita harus fokus, berarti kalau kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah itu harus fokus, itu bagaimana caranya Ustadz untuk fokus, biar tahap-tahapannya itu bagaimana Ustadz? Ya, tahapannya tadi pertama belajar tadi. Yang kedua berdoa. Karena ini adalah pemberian. Kita bisa iman pada Allah dan Rasulullah itu pemberian dari Allah. Jadi kita menjadi orang Islam, orang yang mukmin pada Allah itu nikmat luar biasa. Berapa banyak orang yang belum beriman pada Allah. Yang sekarang mungkin 7 miliar orang, berapa persen umat Islam yang Islam? Yang benar-benar Islam itu. Menjalankan perintahnya. Ya, itu berapa persen? Mungkin 2 miliar atau 2 miliar dari 7 miliar itu. Jadi iman kepada Allah, Islam, mengikuti agama Islam itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian dari Allah. Makanya bagaimana kita bisa berridho, menerima dengan ridho keputusan Allah, tadi pertama belajar. Yang kedua minta, karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kita latih terus menerus, karena ini adalah latihan untuk semakin tinggi di derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup dulu ya Ustadz. Kan kalau mau tahu bagaimana tips-tipsnya, tetap di Kisah Sore. Kembali lagi bersama kami di Kisah Sore, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Tadi kami telah membahas mengenai bagaimana cara kita agar fokus dalam menjalankan perintah Allah, agar kita tetap teguh dalam keridhaan Allah. Nah, bisa dilanjut Ustadz tadi yang tadi. Ya, Syaikhul Qadir Jalani menjelaskan ahsinil adab wala tatahim maulak. Yang selanjutnya nomor 4 adalah berusaha untuk memperbagus akhlak kita. Nah, ketika kita sudah pertama tadi belajar, kemudian minta, kemudian melatihnya, kemudian yang keempat adalah berusaha untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wala tatahim maulaka. Jangan sampai kita negative thinking, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha tahu atas segala sesuatu. Maka jangan sampai kita suudzon atau negatif tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Fakullu syai'in indahu bimiqdar, karena segala sesuatu itu di sisi Allah itu bimiqdar, ada akhirul maqaddam. Tidak ada sesuatu selain Allah yang mampu memajukan yang diakhirkan oleh Allah, dan tidak ada yang mampu mengakhirkan apa yang diajukan oleh Allah. Jadi semuanya sudah tepat pada waktunya. Jangan mikir yang jelek-jelek yang akan datang, karena semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatlub wala talfa ala ma huwa li ghairi. Jangan mencari, jangan berharap apa yang diberikan kepada orang lain. Fama laisa huwa indaka la yakhlu imma yakulaka aw li ghairika. Karena sesuatu yang bukan milikmu itu imma ayakuna laka aw li ghairi. Mungkin itu punyamu atau punya orang lain. Jadi kalau mungkin yang ini sekarang ini, misalnya ini air, ini sekarang belum punya saya. Mungkin punya saya atau punya orang lain. Gitu. Ya, jadi mungkin sekarang meja itu bukan milik saya. Mungkin itu bisa milik saya atau milik orang lain. Jadi nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir ya. Ya, dipikir. Ya, pikir apa yang ini.
Fa'astagil biasanya ada fima anta bisadadihi min ta'ati maulaka azza bi waqtikal hadir. Maka sibukkanlah dirimu untuk memperbaiki akhlakmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau miliki. Sekarang punya kitabnya ini dibaca. Yang punya kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi nggak usah mulu-mulu yang lain, yang punya sekarang itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kita fokus sama apa yang kita punya, Ya. kalau sudah selesai baru bisa pinjam atau bisa cari yang lain gitu ya. Ya. Dinikmati dulu apa yang sudah dulu, nanti kedepannya itu mungkin milik kita atau milik orang lain, jadi nggak usah dihiraukan. Kalau memang kita butuh, ya kita minjam. Nah, sesuai dengan kemampuan kita itu. Jadi intinya kita harus sibuk berusaha apa yang kita miliki dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya punya orang lain, itu mungkin punya kita atau punya orang lain, tapi tidak usah dipikir. Yang kita pikir adalah yang kita miliki sekarang. Wala tarfa' raksaka wala tamil unuka ila misawah. Jangan sombong. Kalau kita diberi banyak nikmat, jangan kepalanya ditegakkan gitu. Misalnya kita diberi nikmat yang besar oleh Allah, jangan sombong. Karena ini mungkin punyamu, mungkin punya orang lain. Ya. Jangan memandang wajahmu ke selain Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya milik Allah. Jadi enggak usah sombong gitu, enggak usah sombong. Kalau Allah Ta'ala la tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Surah Toha ayat 131. Ya, artinya jangan palingkanlah kedua matamu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini. Oh iya, bilangnya langsung ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, tetapi masih Allah didik. Iya. Masih Allah didik. Jangan pandang kedua matamu kepada sesuatu yang kami berikan kepada azwajam minhum zahratal hayatnya, kepada istri-istri sahabatnya, istri orang lain lah, yang lebih banyak hartanya. Karena aslinya Rasulullah kaya, tetapi Rasulullah memilih jalan zuhud supaya apa? Karena supaya bisa ditiru umatnya itu. Dan ini perintah Allah. Nih, jangan memalingkan kedua matamu kepada kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Karena apa? Zahratul hayat di dunia itu karena itu menjadi bunga kehidupan. Ya mungkin sekarang kelihatan baik, tapi pada saatnya nanti akan layu, rontok gitu. Jadi dunia itu mahdud waktunya terbatas. Karena apa? Mengapa jadi bunga? Linaftinahum fi, untuk menguji mereka. Kalau diberi nikmat itu dia syukur maka dia selamat. Kalau nggak syukur berarti dia nggak selamat. Ya. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Maka rizki dari Tuhanmu itu yang lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya kalau nikmat itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal itu. Jadi dunia itu sebagai ujian. Nah, kalau kita mendapatkannya kemudian menggunakannya dengan baik, maka itu menjadi khair, jadi amal yang luar biasa baiknya, wa abqa, dan amal yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, semoga kita diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak yang baik, halal dan thayyibah, dan kita bergunakan untuk hal-hal yang baik dan menjadi amal kita yang kekal selamanya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi berarti apapun yang Allah kasih itu kita nggak boleh lihat yang Allah kasih ke orang lain, tapi kita harus fokus yang Allah kasih ke kita, dan kita harus pandai-pandai bagaimana cara mengelola yang kita dikasih Allah itu tadi. Ya, ini sesuai dengan ayat ini. Rasulullah pun disuruh jangan noleh-noleh, cukup yang diberikan Allah itu gunakan dengan sebaik-baiknya, maka ketika digunakan sebaik-baiknya itu menjadi rezeki yang luar biasa baiknya dan lebih kekal untuk selama-lamanya itu. Jadi ini aturan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Itu Rasulullah, apalagi kita yang banyak noleh-nolehnya, itu aturan Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Ya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kiswah Sore. Oh ya Ustadz nih, kalau membahas mengenai ridho atas pemberian Allah Ta'ala, kan kita itu pasti bersyukur apapun yang Allah kasih, entah itu baiknya. Tapi kalau bagaimana kalau kita diberi Allah kayak keburukan atau kejelekan, maksudnya kesusahan, kita sudah
melakukan hal yang maksimal mungkin tapi ternyata masih belum baik. Kata Allah masih belum cukup nih untuk kita. Gak baik nih ini. Gimana cara kita menerimanya itu gimana? Kita yakini bahwa semua takdir Allah itu baik. Ada satu cerita dari para sahabat. Dulu sahabat Rasulullah itu jalan-jalan. Ada satu orang yang alim, sahabat itu menemukan di jalan ada orang yang buta. Kemudian bukan hanya buta, itu penyakit kulit. Kulitnya itu penyakitan itu. Kemudian dia nggak bisa berdiri. Buta nggak bisa berdiri. Tetapi ketika duduk di samping jalan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang alim ini kaget. Dengan keadaanmu ini, kondisi ini kok masih mengucapkan Alhamdulillah. Ini heran, ini luar biasa ini. Kemudian ditanyai oleh orang lain tersebut, wahai orang buta, mengapa engkau bisa mengucapkan Alhamdulillah padahal kondisimu ini seperti ini? Kemudian orang tersebut menjawab, sesungguhnya saya diberi nikmat oleh Allah yang besar. Karena saya mampu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita mampu seperti itu, kesusahan itu akan tidak kita rasakan. Bahkan kesusahan, kegelisahan itu akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam nasihat yang lain, demam sehari itu mampu menghapus dosa selama setahun. Sehari kita sakit maka itu akan menghapus dosa setahun itu. Jadi kesusahan ini dalam menurut umat Islam itu sangat baik. Jadi yang pertama, semua takdir Allah itu pasti baik. Misalnya itu persepsi kita nggak baik, maka kita berusaha meyakini bahwa itu pasti baik. Itu pasti baik. Dengan mendengarkan cerita-cerita para ulama, para sahabat, sehingga kita yakin bahwa ini sudah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah yakin, maka Allah akan menghilangkan semua kesusahan kita dan akan mengganti dengan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tetap ikhtiar, kalau mau apapun tetap ikhtiar. Nah, kalau boleh tahu bisa kasih itu nggak Ustadz? Kayak kesimpulan dari pembahasan kita selama ini tentang mengenai ridho atas pemberian Allah, begitu pula dengan berpegang teguh atas pemberian Allah, itu gimana biar kita legowo nerimanya? Ya. Waridhoka bikismika khairul laka wa abqa wa abaraka wa ahra wa aula. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani menutup nasihat yang 24 ini, ridhomu kepada pembagian rezekimu itu khairul laka, itu suatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa abqa, dan kekal, sangat kekal bagimu. Karena kalau kita tidak ridho maka kita akan celaka. Kalau kita ridho maka itu akan mengekal kita di kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahra wa aula, itu yang terbaik untukmu. Wal yakun hada da'buka muta'allimka waswak. Hendaknya ini menjadi syiarmu, menjadi slogan hidupmu. Itu harus tetap kita jaga mulai dari awal sampai akhir. Ya, memang ini berat, tetapi dari sini kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang pertama kali dipanggil masuk surga adalah orang-orang yang selalu watorif. Karena dengan ridho ini kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah dengan tinggi-tingginya derajat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, "Fala na'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya semua manusia itu tidak mengetahui apa yang disimpan untuk mereka min qurrati a'yun, yang kenikmatan yang luar biasa, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Jadi orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang ridha kepada Allah itu akan diberi balasan yang berlipat ganda dari Allah, yang membuat kita bahagia. Qurratu ayun yang artinya mata yang menangis bahagia karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana al-jannah itu sesungguhnya surga itu di luar batas kemampuan kita, di luar batas khayalan kita, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Karena semua itu adalah balasan bagi orang yang beramal soleh. Ya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan ayat radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang masuk surga adalah orang yang ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita.
Dzalika liman khasyya rabbah, semua itu diberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa dimasukkan ke dalam neraka dulu, dan semoga kita bisa melihat wajah indah Allah Subhanahu wa taala, wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kenikmatan yang terbesar adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu